Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Guru Penggerak. Jumpa lagi dengan saya, Dodi Gunawan, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bandar Lampung. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Saya didampingi oleh fasilitator dan pengajar praktik saya. Tujuan pembelajaran khusus yaitu melakukan refleksi pengetahuan sebelum, selama, dan sesudah mempelajari modul ini. Pertanyaan pemantiknya adalah, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yaitu perubahan pengetahuan. Yang pertama, saya memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai emosi yang dialami siswa, termasuk emosi positif dan negatif, dan juga kebutuhan individu siswa. Perubahan keterampilan, memiliki keterampilan dalam mengelola konflik yang muncul di antara siswa. Sedangkan perubahan sikap, saya memiliki lebih kesabaran dalam menghadapi tantangan yang terkait dengan pengembangan sosial emosional siswa dan lebih fleksibel dalam menyesuaikan pendekatan dalam pembelajaran. Pertanyaan pemantik, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah dipelajari pada modul-modul sebelumnya? Keterkaitan dengan modul 1.1, pembelajaran sosial dan emosional memiliki keterkaitan yang kuat dengan konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pemimpin pembelajaran sebagai teladan dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, pemimpin menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk siswa mengembangkan inisiatif dan kreativitas dalam mengelola emosi, dan juga pemimpin pembelajaran memberikan dukungan dan bimbingan yang tepat pada setiap tahap perkembangan siswa. Kemudian kaitannya dengan modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional memiliki keterkaitan yang kuat dalam konsep pembelajaran berdiferensiasi, yaitu PSE membantu pemimpin memahami bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan sosial emosional yang unik, sehingga perlu adanya diferensiasi dalam pembelajaran. Dan juga PSE menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran sejalan dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana kesimpulan dari proses pembelajaran yang sudah dijalani? Sebelum mempelajari modul pembelajaran sosial dan emosional, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional hanya ditujukan untuk siswa yang memiliki kesulitan dalam berinteraksi atau mengalami masalah emosional saja, sehingga saya kurang memberikan dukungan emosional kepada siswa yang membutuhkan. Setelah mempelajari modul ini, ternyata saya menyadari bahwa semua siswa, terlepas dari latar belakang atau kemampuannya, membutuhkan dukungan dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, sehingga siswa dapat mencapai potensinya secara maksimal sesuai kodratnya. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah, yang pertama, membangun hubungan yang positif antara rekan sejawat, siswa, sesama siswa, kemudian menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua orang untuk belajar dan tumbuh. Yang kedua, PSE tidak hanya diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri, tetapi juga dapat diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran. Dengan cara ini, siswa dapat belajar keterampilan sosial dan emosional secara alami dalam pembelajaran sehari-hari. Dan yang ketiga, setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk memberikan dukungan individual kepada siswa, baik dalam bentuk bimbingan, konseling, atau kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Berikut beberapa perubahan yang saya terapkan di kelas dan sekolah, baik untuk siswa maupun rekan sejawat. Perubahan bagi siswa. 1. Membuat suasana kelas yang terbuka, di mana setiap siswa merasa dihargai dan diterima apa adanya. 2. Ajarkan cara mengelola emosi dengan sehat, seperti teknik relaksasi dan mindfulness. Dan yang ketiga, sediakan waktu untuk kegiatan seni, musik, atau olahraga yang dapat membantu siswa mengekspresikan diri.
Kemudian perubahan bagi rekan sejawat, yaitu 1. Menciptakan lingkungan kerja yang positif, saling mendukung dan menghargai antar sesama. Kemudian yang kedua, berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat dalam menginisiasi kegiatan berbagi praktik baik pada komunitas belajar saya di sekolah. Dan yang ketiga, melibatkan orang tua siswa dalam sosialisasi kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional. Demikianlah penyampaian koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Dari saya, akhir kata, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.